Dan ini adalah cuplikan Peri Cinta Waktu episode ke-165 sebelum bersambung. Terlihat sekarang ini Bu Dini yang ketiban malu gara-gara berita tentang Lucy viral menyebar kemana-mana. Dan pada akhirnya sekarang ini tetangga-tetangga tahu kalau ternyata Lucy, ponakannya Bu Dini itu pernah dipenjara. Dan omongan warga benar-benar bikin Bu Dini panas. Terlihat ya Bu Dini marah-marah kepada Lucy. Kemudian adegan berpindah kepada Adila dan Trian yang sekarang ini lagi makan di restoran. Ya memang mereka makan satu restoran tetapi di beda tempat. Dan memang sengaja banget ya mereka sekarang ini lagi menjaga jarak. Tetapi terlihat ya begitu sangat gemesnya mereka kode-kodean. Dan mereka itu ngobrolnya via chat ya, pakai chat-chatan seperti ini. Terlihat Trian Adila yang senyum-senyum bener-bener bucin banget. Tetapi ternyata tiba-tiba aja Rama dan Naura datang. Ternyata mereka juga mau makan di restoran itu. Kelihatan banget ya Adila dan Trian langsung rada-rada panik gitu. Adila berusaha menutupi wajahnya jangan sampai ketahuan. Tetapi Trian terlanjur ketahuan ya. Akhirnya Rama dan Naura nyamperin Trian. Waduh padahal lagi chat-chatan gemes, lagi pada mau makan sambil chat-chatan gitu. Malahan Rama datang. Kemudian setelah itu Trian pun ngasih kode kalau dia itu mau keluar dari restoran. Kemudian Adila pun buru-buru menyusul. Dan bener-bener kocak banget yang ngeliatin mereka berdua, suami istri tetapi backstreet. Dan begitulah akhirnya mereka berdua keluar dari restoran itu karena takut ketahuan. Kemudian tiba-tiba aja ada telepon masuk dan ternyata mengabarkan kalau Pak Wira meninggal dunia. Kelihatan banget ya Trian begitu sangat sedih karena Pak Wira adalah saksi kunci. Tetapi ternyata Pak Wira sekarang sudah tiada. Dan kelihatan banget ya Adila langsung makjelek gitu setelah mendengar kabar itu. Kemudian mereka pun langsung OTW ke rumah sakit. Kemudian seorang petugas rumah sakit memberikan barang-barang Pak Wira kepada Trian. Dan sekarang ini harapan Trian semoga saja apa yang ditinggalkan Pak Wira ini memberikan petunjuk untuk mereka. Dan sekarang ini benar-benar ya mereka penasaran banget dengan siapa sebenarnya biang keroknya. Kemudian Trian pun bertanya kepada Adila, boleh nggak kalau aku minta peluk sekarang? Kemudian Adila pun langsung memeluk Trian. Dan sekarang ini pastinya ada perasaan sedih ya karena satu-satunya harapan mereka untuk membongkar semuanya ini ternyata malah meninggal dunia. Kemudian terlihat Trian yang mengantar Adila pulang dan perasaan Trian itu benar-benar nggak enak banget malam ini. Khawatir kalau mau terjadi sesuatu. Tetapi Adila berusaha untuk menenangkan Trian. Kemudian setelah ngomong ini itu ngobrol ini itu Adila pun bertanya, ini aku udah boleh turun belum ya? Ya begitulah akhirnya Adila pun turun pulang ke rumah. Dan benar-benar so sweet banget ya sebelum turun Adila memberikan pelukan manis untuk Trian. Benar-benar lucu banget ya ngeliatin mereka. Terlihat Trian yang memberikan kiss bye untuk Adila dan Adila pun langsung menangkap love-love dari Trian. Kemudian terlihat Adila yang pulang ke rumah dan disambut sama Pak Samsul. Tetapi tiba-tiba aja Lucy itu mau pergi keluar rumah padahal udah dilarang sama Bu Dini. Bu Dini itu marah-marah banget sama Lucy. Hei Lucy, kan kamu gak usah keluar dulu nanti jadi bahan omongan. Tetapi Lucy itu ngeyel banget ya, Bu Dini jadi kesal. Kemudian adegan berpindah kepada Bu Herlina. Kelihatan banget ya tatapan matanya yang begitu sangat licik. Tentu saja puas banget ya, seneng banget karena sekarang ini satu-satunya bukti udah meninggal dunia. Dan sekarang ini Bu Herlina berencana untuk gaspol ke rencana selanjutnya. Kemudian adegan berpindah kepada Aditya yang sedang bersama dengan Nina dan juga Lucy. Terlihat Lucy yang benar-benar kesel banget sama Aditya karena Aditya menertawakan dirinya. Aditya berkata, aku akan tertawa, aku adalah orang yang paling tertawa terbahak-bahak melihat kamu. Dan ketika Lucy bilang kalau dia akan melaporkan ke bos, kemudian Aditya pun bilang kalau bos itu udah membatalkan kontrak dengan Lucy. Dan si bos itu benar-benar kecewa sama Lucy karena Lucy udah bikin keonaran. Kemudian Aditya pun mengusir Lucy dari tempat itu. Dan sekarang ini Lucy udah nggak dipakai lagi di dalam rencana si orang misterius ini. Kemudian terlihat ya si Ormis itu bersama dengan Aditya dan dia memperkenalkan seorang perempuan. Dan ini adalah bos dari semua rencana ini. Kemudian terlihat ya Nina yang begitu sangat kaget ketika melihat sosok perempuan berjalan ke arah Aditya. Kemudian dengan penuh percaya
percaya diri perempuan itu pun menghampiri Aditya. Dan ternyata benar saja, ternyata bos itu adalah Herlina. Terlihat Aditya yang tersenyum begitu sangat puas karena ternyata tebakannya benar bahwa ternyata orang di balik semuanya ini adalah Herlina. Terlihat ya Herlina yang juga tersenyum begitu puas ketika memandang Aditya. Sementara itu terlihat ya Nina di dalam hati dia berkata, ternyata benar tebakan Aditya dan tinggal sebentar lagi langkah Aditya untuk balas dendam kepada Herlina. Kemudian adegan berpindah kepada Trian yang lagi teleponan gemes sama Adila. Dan kelihatan banget ya meskipun mereka berjauhan tetapi mereka begitu dekat. Pokoknya setiap saat aksik telepon-telepon manja-manja. Dan ketika lagi video calling seperti ini ternyata Adila itu ketahuan lagi di luar. Ternyata Adila itu lagi beli jeruk. Trian pun bilang ini kan udah malam-malam bahaya, kenapa sih nggak beli online aja. Tetapi nampaknya Adila itu enjoy aja ya beli jeruk di tempat tetangga, ya pokoknya deket-deket rumah aja. Kemudian Trian pun ngasih tebak-tebakan ke Adila, malam-malam apa yang indah. Tetapi ternyata Adila bisa menebaknya, malamar kamu. Tentu saja Trian pun langsung ketawa, benar-benar nggak menyangka kalau ternyata sekarang ini Adila udah pinter. Dan sekarang ini pokoknya Adila itu udah mirip-mirip sama Trian, sama-sama bocor, sama-sama seru. Tetapi ketika lagi asik ngobrol, Trian melihat ternyata baterainya Adila itu tinggal 2%. Akhirnya Trian pun menutup teleponnya, padahal masih pengen banget ya video call sampai lama-lama. Trian meminta nanti sampai rumah jangan lupa memberi kabar, pokoknya harus langsung ngabarin. Tentu saja kita semuanya khawatir ya, waduh jangan-jangan nanti handphonenya habis baterai, kemudian terjadi sesuatu pada Adila, waduh gawat banget. Kemudian akhirnya mereka pun menutup teleponnya dan benar-benar gemes banget ya ketika mereka saling salam perpisahan. Kemudian Trian itu mikir-mikir, waduh gimana ya caranya biar aku bisa ketemuan sama Adila, kalau kayak gini terus wah bisa gawat, sembunyi-sembunyi terus gawat banget. Kemudian Trian pun teringat akan apa yang ditinggalkan oleh Wira. Kemudian dia pun akhirnya mengecek barang-barang milik Wira. Kemudian dia terkaget ketika melihat ada sebuah amplop dan ada tulisan bernama Trian. Tentu saja Trian penasaran banget ya kenapa ada namanya ditulis di amplop itu. Kemudian Trian pun langsung mengambil amplop itu dan membuka isinya. Dan hingga pada akhirnya bersambung. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Beri Cinta Waktu. Dan ini adalah cuplikan episode tadi malam sebelum bersambung. Bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Tentu saja kita semuanya khawatir ya pada Adila. Sekarang ini Adila lagi OTW pulang ke rumah. Sementara itu terlihat ya ternyata Lucy itu sekarang udah diputus kontrak sama si orang misterius. Karena dia bikin ulah ya dan si Ormis nggak suka banget. Sementara itu terlihat bagaimana sekarang ini Nathan yang lagi mencari-cari sebenarnya siapa sih yang membantu Adila dan Trian. Sementara Muti dan Bimo juga penasaran siapa yang membantu Adila dan Trian. Nah tentunya pasti penasaran banget kan apakah isi surat yang sekarang ini lagi dibaca sama Trian. Karena kelihatannya Trian seperti terkaget ketika membaca surat itu. Simak kelanjutan Beri Cinta Waktu bersama dengan sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sepertinya bakalan semakin seru jadi jangan lupa nonton